Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mata perkuliahan kita tentang dinamika partikel yang kedua. Nah, pada perkuliahan kali ini tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang dinamika partikel dalam ilmu fisika dan bisa menyelesaikan soal-soal mengenai gaya. Gaya yang dibahas di sini adalah gaya gesek, gaya hambat dan laju terminal, dan gaya sentripetal. Baik, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Di sini terdiri dari dua, yaitu gaya gesek statik, yaitu gaya jika bekerja pada benda, tapi benda itu tetap diam. Kemudian ada juga gaya gesek kinetik, di mana jika gaya gesek bekerja pada benda, benda bergerak. Itu adalah FK. Biasanya FK itu lebih kecil daripada Fs. Ada berbagai macam sifat gesekan, antara lain jika benda tidak bergerak, maka gaya gesek statis Fs dan F sejajar dengan permukaan, memiliki magnitudo yang sama dan seimbang satu sama lain, tapi arahnya berlawanan. Jadi ketika benda itu diam atau tidak bergerak, walaupun ada gaya yang bekerja padanya, berarti F dan Fs ini besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, magnitudo Fs maksimum adalah mu s kalikan Fs, di mana mu s adalah koefisien gesek statis. Kemudian untuk Fk atau gaya gesek kinetik, rumusnya adalah mu k dikalikan dengan Fn, di mana mu k adalah koefisien gesek kinetik. Karena di sini ada kata-kata koefisien, berarti besarnya mu k biasanya sudah ditentukan. Nah, kemudian ada gaya hambat dan laju terminal. Gaya hambat dan laju terminal ini biasanya terjadi pada aliran fluida yang pada fluida. Apa itu fluida? Fluida itu adalah segala sesuatu yang mengalir. Bisa itu gas atau udara di sekitar kita atau cairan. Jadi ketika ada kecepatan relatif antara fluida dengan benda, benda akan mengalami gaya hambat D. Contoh, ketika ada atlet terjun payung ya, kalau pas waktu terjun payung itu kan menggunakan parasut. Nah, parasut itu akan mengalami gaya hambat terhadap fluida atau udara di sekitarnya, sehingga ketika dia turun maka terjadi gaya hambat. Apa rumusnya? D sama dengan setengah C kali rho AV kuadrat, di mana C adalah koefisien hambat yang nilainya adalah 0,4 sampai dengan 1, yang dinamakan koefisien berarti nilainya sudah tertentu. Rho itu adalah densitas dari udaranya, yaitu massa per volume atau densitas dari fluidanya. A adalah luas penampang benda yang melawan fluidanya, kemudian V adalah kecepatan. D kurangi Fg sama dengan M kali A. Laju terminal di sini dinyatakan sebagai Vt, yaitu laju konstan ketika benda jatuh cukup jauh, yang dirumuskan sebagai akar 2Fg dibagi C rho A. Lain lagi dengan gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang terjadi pada gerak meringkal belaturan. Di mana kita ketahui pada GMB terjadi gerak yang lajunya konstan tapi mengalami percepatan ke arah pusat lingkaran yang disebut sebagai percepatan sentripetal, yang rumusnya adalah A sama dengan V kuadrat per R. Nah, percepatan ini disebabkan oleh gaya yang mengarah ke pusat lingkaran disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal memberikan percepatan pada benda dengan mengubah arah kecepatan benda tanpa mengubah laju benda. Rumusnya adalah F sama dengan MA. A-nya diganti dengan V kuadrat per R. Jadi F sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, itu dia tentang teori gaya gesek, gaya hambat, dan laju terminal, serta gaya sentripetal. Mari kita lihat contoh soalnya. Di bawah ini adalah soal tentang kereta luncur ya.
kereta luncur dengan massa M sama dengan 75 kg ditarik sepanjang permukaan horizontal dengan kecepatan konstan. Koefisien gesek kinetik mu K adalah 0,1 dengan sudut theta adalah 42 derajat. Berapa magnitudo gaya T pada tali? Nah, ilustrasi kejadian tersebut ada di gambar ini. Ada orang menarik, kemudian ada sudutnya seperti ini. Jika kita uraikan, maka gaya yang terjadi pada sistem ini bagaimana? Ada gaya T yang ditarik oleh mbak-mbak ini, kemudian ada gaya gravitasi atau gaya berat benda yang arahnya ke bawah. Nah, yang melawan gaya gravitasi adalah gaya normal arahnya ke atas, kemudian ada lagi gaya gesek pada lantai ini, FK. Kalau kita sederhanakan di dalam koordinat kartesius, maka gambarnya adalah seperti ini. T, FK, Fn, dan Fg. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka penyelesaikannya ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi kita menyelesaikannya dengan karena sudah diuraikan, maka kita akan meninjau arah X, gaya yang terjadi di arah X, dan juga tinjauan meninjau arah Y. Ya, untuk arah X terjadinya apa? Yaitu Tx ya dikurangi dengan Fk. Karena gaya benda mengalami kecepatan konstan, maka percepatannya adalah 0. Jadi T dikurangi Fk sama dengan M kali 0. Karena A-nya adalah 0. Kemudian Tx apa? Berarti T cos 42 derajat. Kemudian MK-nya apa? FK-nya apa? FK di sini adalah mu K dikalikan dengan Fn sama dengan 0. Kemudian untuk tinjauan arah Y bagaimana? Tinjauan arah Y yang bekerja adalah Fn dikurangi dengan Fg. Kemudian ada lagi T ditambah Ty, ya kan? Yang arah Y ada T, saya urutkan saja ya. Fn ditambah Ty dikurangi dengan Fg sama dengan 0. Fn belum diketahui, kemudian Ty adalah T sin 42, kemudian Fg adalah M kali G. Nah, dari dua persamaan ini, di sini ada T yang belum diketahui dan Fn yang belum diketahui. Begitu pula dengan persamaan yang kedua, ada Fn yang belum diketahui dan T yang belum diketahui. Dari sini dilakukan eliminasi atau substitusi. Karena ada dua variabel yang tidak diketahui, maka dilakukan eliminasi atau substitusi ya. Karena apa? Ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu apa? T dan Fn. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Sebuah partikel berbentuk bulat dengan jari-jari R1,5 mm jatuh pada ketinggian H 1200 meter di atas permukaan tanah. Koefisien hambat C adalah 0,6. Densitas partikel Rho P adalah 1000 kg per meter kubik dan densitas udara Rho U adalah 1,2 kg per meter kubik. Berapa laju terminal pada partikel tersebut? Nah, di sini kita lihat bahwa rumusnya adalah VT sama dengan 2 kali Fg per C kali Rho kali A. Nah, seperti yang kita ketahui,
yang diketahui adalah R, H, C, Rho P, dan Rho U. Yang di mana di sini FG-nya berarti belum diketahui. Bagaimana cara mencari FG? FG sama dengan M dikalikan dengan A. Tapi M-nya tidak diketahui. Nah, bagaimana cara mencari M? M di situ kita menggunakan rumus Rho sama dengan M per V ya. Kita menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Berarti M-nya adalah Rho partikel kalikan dengan V. Baru kita bisa mencari FG. FG-nya bagaimana? M dikalikan dengan G, gravitasi. Nah, yang FG sudah ketemu, C-nya sudah ada, Rho sudah ada. Dan bagaimana dengan A? A ternyata tidak ada. A-nya bagaimana cara mencarinya? A, karena sudah ada R, berarti adalah Rho kali R kuadrat. Nah, Rho-nya ini jangan lupa, ini adalah Rho dari udara atau Rho udara. Ya, seperti itu. Ini adalah Rho udara, jangan terbalik ya, Rho partikel untuk menghitung masanya. Nah, baru setelah FG kita ketahui, C-nya ada, Rho-nya diketahui, A-nya sudah diketahui, baru kita bisa menghitung yang VT. Soal terakhir yaitu sebuah benda bergerak dalam lintasan lingkaran dengan R 520 km dan laju konstan 7,6 km per sekon. Berapa percepatannya? Kita ingat kembali bahwa rumusnya adalah apa? A sama dengan V kuadrat per R. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya. V-nya dikuadratkan dibagi dengan R. Seperti itu. Nah, saya kira penjelasan untuk gaya gesek, gaya laju, gaya hambat dan laju terminal, serta gaya sentripetal, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan gaya gesek, bagaimana cara menghitungnya, begitu pula dengan gaya hambat, laju terminal, dan juga gaya sentripetal. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.